Yang di tetangga rumah tangganya begini, kita tahu. Kok kenapa kita harus tahu? Orang lain kok nggak tahu? Yang paling luar biasa tuh begini, kejadiannya di Amerika, kita baca beritanya. Kenapa harus kita yang baca? Kenapa Allah pilih kita? Kan bisa orang lain baca. Artinya apa? Mungkin kita diminta oleh Allah belajar dari peristiwa itu agar engkau menguatkan kehidupan rumah tanggamu, karena boleh jadi besok lusa ada kejadian dan ujian yang serupa dengan itu menimpamu. Ada dua istilah yang harus didetilkan. Yang pertama, ada ujian yang objeknya mengalami itu adalah kita secara langsung, supaya kita bisa mengambil hikmah dari situ dan mempelajari untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Itu disebut bala namanya. Kalau rumit dan tidak mudah disebut ibtala. Oke? Setiap kita yang hidup itu pasti akan mengalami ujian dalam kehidupan. Setiap kita itu. Walaupun esensinya sama, rasanya sama, tapi bentuknya bisa berbeda sesuai dengan kadar kemampuan. Itu ada di Quran surah kedua ayat 155. Allah bersumpah menggunakan penguat nun taukid sakilah, walanabluwannakum, dan sepanjang kau hidup pasti aku akan mengujimu dengan berbagai persoalan kehidupan. Bukan untuk menjadikan kehidupanmu bermasalah, tapi meningkatkan kualitas hidupmu. Itu poinnya. Jadi berbahagialah kalau sedang dihadapkan pada persoalan, karena ayat ini ingin mengatakan ketika datang persoalan spesifik untuk kita, maka Allah mengatakan ini sedang menaikkan kualitas dan status hidup kita. Bukan ingin memberikan kehidupan kita bermasalah. Dan kadang menariknya begini, itu jawaban dari doa kita sendiri, jalannya itu. Memang tangganya mesti diinjak baru nyampe ke atas. Gitu. Ya, kita minta apa nih? Allah kasih jalannya. Jalannya memang harus ini. Kan ke SMP itu harus ujian dulu di SD. Supaya apa? Diketahui kadar keilmuannya, supaya tidak memberatkan saat di SMP. Kan nggak mungkin diterima di SMP sementara kadar ilmunya belum nyampe. Zalim namanya. Maka dilatih dulu dengan ujian. Jadi jika kita mengalami satu persoalan, sebetulnya persoalan itu jawaban dari doa kita yang kita mintakan untuk mencapai sesuatu. Okay? Ada seorang tentara, jabatan tinggi berbintang datang sowan konsultasi karena ada satu pergeseran. Saya bilang, abang doa apa? Oh, saya ingin tenang, jabatan benar, ingin berhaji dan sebagainya. Alhamdulillah Allah kabulkan. Memang harus seperti ini supaya abang istirahat, nanti gabung ke sini nanti dapat insya Allah. Betul, ternyata begitu masuk musim haji ada kuota khusus untuk TNI yang sudah disiapkan ke situ, tidak siap untuk berangkat. Yang dapat beliau dengan istrinya. Begitu saya tanya lagi gimana? Saya udah nggak peduli dengan jabatan Ustaz. Alhamdulillah apapun yang Allah berikan saya ridha. Luar biasa. Oke, itu bala namanya. Nah, kalau agak kompleks namanya ibtala. Nabi Ibrahim tuh nikah, problem tidak mudah dengan istri. Setelah punya anak ada masalah lagi. Di dakwah mesti dibakar dan sebagainya, gitu kan? Makanya kalimat Qur'annya Al-Baqarah 124 wa idzibtala, bukan bala. Kita masih bala. Ya, kalau mau nikmati aja bala-bala, kan? Walanabluwannakum bisyai, aku akan uji engkau dengan beragam jenis kehidupan, beragam jenis persoalan untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Apa jenisnya diantaranya? Khauf, khawatir. Ya. Sudah gelisah, takut, khawatir, gelisah. Ini sampai jam berapa sebetulnya, gitu kan? Nah, saya mau istirahat, mau macam gelisah. Itu ujian. Ju', lapar. Wa naqsi minal amwal, harta bisa naik turun. Nanti satu saat belajar materi manasik ya. Misal sa'i itu. Sa'i itu apa artinya? Dari kecil. Kalau dari besar, maraton. Ya? Nah, itu ada maknanya. Kenapa itu dari sofa, marwah itu apa, sofa itu apa, kenapa kejar-kejaran, itu kan beda gitu ya. Nah, ini ada kaitan dengan ini nanti. Makanya orang umroh kalau benar umrohnya, kata Nabi, diantara manfaatnya akan membebaskan dia dari kefakiran seperti besi dibebaskan dari karat. Kalau paham artinya. Wal amwal wa naqsi minal amwal wal anfus, sakit sampai ada yang meninggal, anak sakit, istri sakit, kerabat meninggal misalnya. Poin terakhir, wat thamarat. Ini saya koreksi sedikit ya, di terjemahan diartikan buah-buahan. Ya, itu agak kurang mendekati. Kalau buah-buahan Allah kurang adil. Tukang sayur nggak diuji gitu kan? Tukang boneka enggak. Yang dimaksud di situ thamarat itu, buah itu akan muncul setelah kan ditanam benihnya, dirawat, tumbuh, baru keluar buah kan?
Maaf, Anda yang kerja hasilnya diserobot orang. Anda yang pasang tender, yang dapat orang lain. Anda yang berusaha, hasilnya diambil orang. Itu bagian dari ujian. Nah, itu bala. Kalau fitnah, sebetulnya ujian yang dialami oleh orang lain. Alhamdulillah. Tapi hikmahnya diminta kita untuk belajar. Atau jenis kedua, perbuatannya dikerjakan oleh orang, tapi kita mendapatkan bagian dari bebannya. Oke? Itu yang kita sebut fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, ya. Itu ada di Al-Baqarah, al-fitnatu asyaddu minal qatl, ya, dari ayat 192, 193 sampai 200, yang ke poin indahnya sampai 216, sampai mengatasi solusinya. Ya, sampai wal fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl, ada 2 titik. Ya. Jadi kalau tadi Anda bertanya tentang fitnah dalam kehidupan rumah tangga, maka ada 2 poin di sini. Ya. Makanya saya detilkan dulu yang dimaksud bala atau fitnah. Kalau bala artinya mengenai keluarga secara langsung, objeknya kita sebagai bagian anggota keluarga. Kalau fitnah, masalahnya punya orang, tapi kita diminta untuk belajar dari situ. Misal, ada kejadian di tetangga, rumah tangganya begini, kita tahu, kok kenapa kita harus tahu? Ya? Orang lain kok nggak tahu? Yang paling luar biasa tuh begini, kejadiannya di Amerika, kita baca beritanya. Kenapa harus kita yang baca? Kenapa Allah pilih kita? Kan bisa orang lain baca. Artinya apa? Mungkin kita diminta oleh Allah belajar dari peristiwa itu agar engkau menguatkan kehidupan rumah tanggamu, karena boleh jadi besok lusa ada kejadian dan ujian yang serupa dengan itu menimpamu. Paham nggak? Oke? Atau ada perbuatan orang lain yang dikenakan kepada kita, atau kepada istri kah, kepada suami kah, kepada macam-macam kah? Sekarang kan banyak dibikin sinetron dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin terjadi. Jadi mungkin saja di rumah tangga itu sifatnya bisa bala atau fitnah. Masalah orang, suami istri yang ribut. Orang yang punya masalah ini yang bikin status, terus ribut suami istri, ya kan? Itu fitnah namanya. Gimana mengatasi ini? Nah, itu kan poin ke situnya gitu. Ya, jadi izin saya detilkan dulu supaya mengerti intinya. Ada 3 caranya. 1, selalu menghadirkan doa, ya, permohonan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi keluarga. Karena itulah disyariatkannya berjamaah di rumah tangga, dan akhir penutup dari imam itu adalah doa minta dilindungi fitnah. Masih ingat doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil qabri wa mahyaya wa mati wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ancaman-ancaman neraka di akhirat, atau ancaman siksa kubur, atau fitnah selama aku berkehidupan. Oke, atau fitnah yang muncul saat aku wafat, dan buruknya fitnah para pembohong yang mungkin berdampak pada diriku dan keluarga. Kalau dibacakan oleh imam, memohon kepada Allah, itu mewakili semua bagian keluarganya. Tuh. Makanya jangan pelit kalau doa itu, kalaupun sedang tidak berjamaah, mintakan selalu untuk keluarga, minta kebaikan. Nah, kapan doa terbaik dibacakannya? 1, jangan tinggalkan doa itu di tahiyat terakhir. Ya, jangan tinggalkan itu di antara doa yang paling ditekankan, dan di antara waktu mustajab untuk dikabulkan. Ada 4 keadaan dalam sholat yang cepat dikabulkan. Salah satunya itu. Yang 3 nanti ikut pengajian lain. Oke? Di ujung sholat minta doa. Kalau ada spesifik mau diminta, di sholat fardu jangan diucapkan, cukup di hati. Oke? Cukup di hati. Misal ada fitnah, ada di rumah tangga suami istri, ada masalah dan sebagainya, pengen minta solusi misalnya kan, selain dalam sujud, nanti di akhir boleh minta sama Allah, tapi nggak perlu dilafadzkan. Ya, min fitnatil mahya, hadirkan dalam hati, wal mamati min syarri fitnatil masih dajjal. Selesai, nanti langsung salam. Paham? Itu 1. 2, Quran surat 4 ayat 34 sampai 35. Membangun komunikasi yang intens dan baik antar pasangan. Tuh. 2, bangun komunikasi yang intens dan baik. Tolong maaf ya, ini klasik sekali, klasik. Jangan ditunda. Masalah malam selesaikan malam itu, jangan gengsi.
Sebab kalau nanti sampai ditahan siang, setannya makin banyak yang bisikin. Terakumulasi lah jadinya. Setan tuh kalau dikasih celak sedetik, nanti ngasih masalahnya semenit. Dikasih celak semenit, ditampilkan 1 jam. Anda simpan sampai siang, semua masalah terdahulu diakumulasikan. Ditampilkanlah keburukan dalam pikiran pasangan. Jadi masalahnya makin banyak. Oke, makanya bahasa Qurannya apa? Perhatikan kalimatnya. Fa'idhuhunna, selesaikan dengan komunikasi yang baik, intens dan baik. Jadi kalau tadi takut akan fitnah, nih suami dapat informasi, sampaikan ke istri. Mah tadi ada gini ya, hati-hati kalau papa gini koreksi aja, kalau mama gini ingatkan. Itu lebih cepat membentengi dan mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu bahasa Quran. Ya. Kalau nanti berat nih susah. Ini lagi malas-malasan nih. Atau mohon maaf ya, gengsinya terlampau tinggi. Suami nggak cerita, istri juga nggak mau. Sehingga syikok itu keras yang nggak ketemu. Cari orang bijak. Itu 35-nya. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau memang berat untuk komunikasi, cari orang bijak sebagai jembatan untuk mengantarkan komunikasi itu tersambung. Kalau memang niat memperbaiki diri, Allah pasti akan satukan lebih baik. Tapi memang kalau masalahnya kompleks dan butuh waktu, nanti dicarikan solusi yang paling indah. Itu poinnya, komunikasi intens. Itu udah doa. Yang ini 3, tingkatkan pengetahuan ilmu untuk menjawab setiap masalah-masalah yang hadir kepada kita. Karena nggak mungkin kita dipilih untuk mengetahui itu, kecuali pasti ada hikmah besar. Nanti solusinya gimana? Misal, mohon maaf sekali, ini yang sering terjadi aja ya, mudah-mudahan tidak menjadi baik dan diberikan kemudahan untuk menyampaikannya. Kadang-kadang lupa kalau bikin status, tampilan-tampilan, nyertakan foto dan sebagainya gitu kan. Nah, pengen kelihatan tampil indah itu bagus, tapi ada yang berhak untuk mendapatkan keindahan itu. Misalnya istri tampil indah, untuk siapa? Untuk suaminya. Kalau dia mempercantik diri supaya dilihat yang bukan mahramnya, penyakit pasti datang. Tuh. Kan pengen dilihat orang. Terus kalau orang lihat jadi apa? Jadi penyakit kan? Oke? Apa yang disebut penyakit ain itulah, macam-macam lah dan sebagainya, gitu kan? Ya, kalau ingin menyampaikan sesuatu tidak salah, tapi nanti yang saya maksudkan begini, doanya apa? Nah, pelajarilah ilmunya, supaya kalau kita menampilkan sesuatu tidak membuat misalnya hadirnya fitnah pada apa yang kita tampilkan. Mau keluar rumah ada doanya, untuk perempuan ada, untuk laki-laki ada. Nah, ilmunya muncul. Ya, mau bikin status misalnya yang baik, kita pengen perkenalkan sesuatu baik, tapi kadang-kadang kan orang lain fokusnya, maka ada doanya di situ. Ya, masih hafal nggak? Hah? Doanya masih ingat nggak? Yang diberikan pada anak-anak bahkan sejak kecil. Yang itu satu di antara 3 hal yang ibu khususnya membisikkan kepada anak dengan ayah, dengan suaminya. Itu ada di Quran Surah Ali Imran ayat ke-36. Kalau dilakukan sampai ayat 37, maka anak itu dijaga oleh Allah sampai dijamin rizkinya. Ada Quran Surah 3 ayat 36 sampai 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, ayat 37-nya, maka Allah menerima ikhtiar orang tua yang mengerjakan 3 amalan ini, kemudian dijaga anaknya sampai tumbuh dewasa, wa ambataha nabatan hasana, dijaga oleh Allah sampai rizkinya. Sampai sesuatu yang sulit pun Allah berikan tanpa orang tua sulit memberikannya. The pointnya. Salah satunya adalah memohonkan kepada Allah doa-doa baik. Ya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Atau kalau untuk anak, kalau untuk pribadi tadi ya, Allahumma inni a'udzubika. Kalau untuk memperlindungkan, untuk istri, untuk anak, Allahumma inni u'idzuha, perempuan, bika, kepadamu. Aku perlindungkan ia kepadamu. Oke? Kalau tidak tahu bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Indonesianya. Misal, mau bikin sesuatu yang kita mengerjakannya, atau mau tampilkan sesuatu yang harus misalnya di endorse atau tampil atau ingin bikin posting atau apa-apa, boleh kita berdoa minta sama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu bila dalam pekerjaan ini, satu, ada gangguan dari setan yang menyertai,
min syaitanin hammatin wa min ainin lamatin, atau ada pandangan-pandangan yang tidak sehat. Ini yang disebut penyakit ain itu. Ya, mata-mata yang jelalatan, yang ditunggangi setan. Ya. Aku berlindung kepadamu dari setan yang menyertai, atau dari pandangan jahat yang mengawasi. Dan yang ketiga, dari berbagai keburukan yang mungkin terjadi. Kalau mau tidur suka doain istri nggak suaminya? Hah? Begini caranya nih, saya praktekin sebentar ya. Pasangan baru aja tuh. Jan, sini. Pasangan baru ya sini. Ya, nanti biar praktekin sama istrinya. Ini Jan. Nggak usah pakai mic. Sini. Pinjam sebentar ya, dia ya. Nah, izin ya sebentar. Ini tidak harus dilakukan saat awal menikah saja. Ya, kalau berpotensi ada masalah, misalnya ada apa, ya kan? Mau istirahat, mau malam itu ada dua. Satu di sini, kepala, di ubun-ubun. Yang kedua di sini, di hati atau di jantung sebelah kiri ya. Nih, sini. Ya, biasanya kadang ada ulama yang mengambil sebelah kanan untuk menunjukkan kebaikannya. Minta doa sama Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku selalu memohon kepadamu dengan segenap kebaikan yang ada pada diri istriku dan segala potensi kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dan aku berlindung kepadamu supaya engkau menjaga kami dari berbagai macam keburukan yang mungkin menimpanya atau potensi-potensi buruk yang mungkin terjadi padanya dalam kehidupan rumah tangga kami. Jelas? Itu minta, bisa lakukan itu. Dan dua, ini kan di kepalanya, yang kedua di sini. Dan itu manfaatnya memberikan ketentraman pada hati dan supaya istri nggak banyak pikiran. Ya, karena suami biasanya normal, banyaknya yang mikirinnya istri. Gitu ya. Ini doa langsung disampaikan. Biasanya awal nikah suka dipegangkan ininya aja, jarang yang megang ke sini. Gitu ya. Jadi didoakan ini sama ke sini. Nah, itu seringkali terjadinya saat awal nikah saja, jarang dipraktekkan ketika sudah berumah tangga. Ya, pas di hati. Sini ya. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk lamanya. Kasih ya. Gitu ya, Mas ya. 3 itu ya. Muhammad